Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab 12 yaitu VPN tunneling. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari ada 1. Konsep VPN tunneling, 2. Setup topologi, 3. EOIP konfigurasi, 4. Menghubungkan antar klien, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep VPN tunneling. Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan lain yang dimiliki secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu setup topologi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang VPN tunneling, yang mana di antara cangkupannya misalkan jika ada suatu perusahaan yang cangkupannya sudah lumayan besar, yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, permasalahannya di sini adalah antara kantor pusat dan kantor cabang itu letak geografisnya lumayan jauh. Misalkan kantor pusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang di Semarang. Nah, antara lokal yang ada di kantor pusat dan lokal yang ada di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal satu perusahaan kan data-datanya sama ya, jadi biar bisa saling share file dan ingin aksesnya lebih mudah, kalau misalkan kita menggunakan layanan dan infrastruktur fiber optik ataupun kabel ataupun wireless, nah itu kan pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Maka dari itu, oleh perusahaan tersebut menggunakan yang namanya VPN tunneling. Jadi tunnel itu biasa dikenal dengan terowongan. Syaratnya adalah antara kedua kantor pusat tersebut menggunakan router mikrotik yang sama. Dan kemudian router mikrotik tersebut dikoneksikan dengan internet. Di sini untuk internet yang digunakan adalah CloudNet. Jadi nantinya CloudNet ini akan mendapatkan IP kelas A, yaitu 10 titik sekian-sekian. Di sini untuk kabelnya saya setting tipe yang besir. Kalian bebas pakai yang mana saja. Kemudian kita sambungkan saja VPC ke routernya. Di sini saya ingin mikrotik 1 terhubung dengan VPC 1 dan mikrotik 2 terhubung dengan VPC 2. Selanjutnya kita perlu melakukan routing agar PC dan VNet Lab kita bisa saling terhubung. Kita ke command prompt, run as administrator, kita ketikkan root at 10.0.137.0, netmasknya 255.255.255.0, kemudian IP VNet Lab-nya 192.168.121.129. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kemudian kita cek IP dari mikrotiknya agar kita bisa login ke dalam winbox-nya. Kita ke IP address plane. Nah, di sini saya sudah dapat IP-nya ya. Kita bisa catat saja di sini. Selanjutnya kita cek juga mikrotik 2. IP address plane. Nah, sudah dapat juga, kita catat. Oke, sudah semua. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi Winbox-nya. Kita run administrator. Di sini kita bisa login saja ke mikrotik satunya menggunakan IP yang tadi sudah kita dapatkan. Lalu kita juga login ke mikrotik 2-nya. Oke, di sini sudah bisa semua ya. Di sini kita ganti hostname-nya. Kita ke sistem, identity. Namanya saya akan menjadi R pusat.
Lalu pada mikrotik 2 kita ganti. Oke, kemudian di sini kita ganti juga. Jika sudah, di sini IP mikrotik yang kita dapatkan itu berdasarkan DHCP ya. Jadi kalau routernya mati, IP-nya akan berubah. Maka di sini saya akan coba ganti IP-nya secara manual. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Pertama-tama kita matikan DHCP kliennya terlebih dahulu dan pastikan belum ada konfigurasi ke internet pada router dan DNS-nya. Kemudian pada mikrotik 2-nya juga kita matikan IP DHCP-nya. Nah, maka di sini kita konfigurasikan melalui terminalnya. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita ketikkan IP address, add addresses. Di sini saya akan memberi IP 10.0.137.146/24. Interface-nya Ether 1. Kemudian kita coba masuk ke root-nya. Kita akan konfigurasikan gateway-nya. IP root at gateway 10.0.137.1. Oke, di sini sudah ada ya. Lalu kita konfigurasikan DNS-nya agar kita bisa internetan. IP DNS set server 888. Kita coba ping 888 dan di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasikan router cabangnya. Langsung saja kita ketikkan IP address, add address. IP-nya saya akan berikan 10.0.137.147/24. Interface-nya Ether 1. Kemudian kita coba masuk ke root-nya. IP root at gateway 10.0.137.1. Oke, lalu kita konfigurasikan DNS-nya agar kita bisa internetan. Set server 8.8.8.8. Oke, sudah ada. Kita ping. Oke, berhasil ya. Dan jika kita ping google.com, maka di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya, jika kita coba lagi ke Winbox, kita ganti IP-nya ke IP yang sudah kita konfigurasikan tadi, yaitu pada mikrotik 1. Di sini sudah bisa ya. Kita coba yang satunya lagi. Pada mikrotik 2, IP-nya yaitu 10.0.137.147. Dan di sini juga kita sudah berhasil masuk ke dalam Winbox. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu EOIP konfigurasi. Oke, kali ini kita lanjut ke materi EOIP. EOIP merupakan salah satu dari jenis VPN tunneling. Sebelumnya kita sudah berhasil melakukan setup topologinya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan EOIP. Maka antara lokal yang ada di kantor pusat dan juga lokal yang ada di kantor cabang itu harus memiliki network, teman-teman. Misal saya tuliskan di sini 192.168.1.0/24. Jadi misalkan nanti VPC 1 ingin menggunakan IP 1.3 dan VPC 2 1.4 atau berapapun itu, yang penting syarat penggunaan EOIP adalah antara pusat dengan cabang itu untuk VPC 1 dan VPC 2-nya harus menggunakan network yang sama. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Di sini saya akan masuk ke router pusat terlebih dahulu. Kita ke menu
interface, klik add, kemudian kalian bisa pilih saja yang EOIP tunnel. Untuk namanya di sini kalian bebas mau apa saja. Di sini misalkan saya akan menggunakan EOIP tunnel to cabang. Kemudian untuk bagian remote address saya ketikkan dan IP root cabangnya. Pada bagian tunnel ID-nya kalian bebas mau berikan berapa saja. Yang penting pusat dan cabangnya tunnelnya nanti harus sama. Misalkan saya akan berikan 100. Oke, kita lakukan juga pada router cabangnya. Kita ke menu interface, klik add. Kemudian kalian di sini pilih saja yang EOIP tunnel. Untuk namanya saya akan berikan EOIP tunnel to pusat. Kemudian untuk bagian remote address, saya ketikkan IP dari router cabang dari router pusat 10.0.137.146. Oke, pada bagian tel ID-nya harus sama, yaitu tadi adalah 100. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasi tunnelnya, dan di sini sudah terdapat informasi R. Kemudian pada pusatnya kita coba cek koneksinya pada terminal. Kita coba ping ke router cabang. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu EOIP menghubungkan antar klien. Oke, di sini kita akan menghubungkan antar kliennya menggunakan bridge. Saya akan nyalakan dulu VPC-VPC-nya. Oke, langsung saja kita bisa buka ke Winbox. Pada router pusatnya kita bisa ke bridge. Klik di sini untuk namanya, misalkan saya akan menggunakan bridge for EOIP. Oke, kemudian pada bagian portnya di sini kita tambahkan interface header 2 terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi yang interface tunnelnya. Selanjutnya lakukan juga pada router cabangnya. Klik bridge, kemudian kita tambahkan di sini. Untuk namanya misalkan bridge for EOIP, sama tidak apa-apa ya. Kemudian pada bagian portnya di sini kita tambahkan interface header 2 terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi yang interface tunnelnya. Selanjutnya kita konfigurasikan IP VPC-VPC-nya. Kemudian kita langsung saja konfigurasikan pada VPC 1 terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan IP 192.168.1.6/24. Untuk gateway-nya kita tidak usah pakai terlebih dahulu karena EOIP ini tidak memerlukan gateway, teman-teman. Kita cek show IP. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada VPC 2-nya. Kita ketikkan IP-nya, IP 192.168.1.7/24. Di sini kita coba ping ke router pusat. Oke, sudah berhasil ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu EOIP Client Connect to Internet. Oke, selanjutnya kita akan membuat VPC-VPC-nya bisa internetan. Langsung saja kita masuk ke di sini, kita akan menambahkan IP untuk bridge-nya. Kita bisa klik IP, kemudian addresses. Di sini kita tambahkan IP-nya, yaitu 192.168.1.1/24. Interface-nya kita pilih yang bridge. Kemudian kita pastikan pada VPC 1 sudah bisa ping gateway-nya, ping 192.168.1.1.
Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya kita lakukan juga pada router cabangnya. Kita bisa klik IP addresses. Di sini kita tambahkan IP-nya, kita berikan 192.168.1.2/24. Interface-nya kita pilih yang bridge. Kemudian kita pastikan VPC 2 sudah bisa ping gateway. Ping 192.168.1.2. Oke, dan di sini juga sudah bisa. Nah, di sini yang belum kita setting adalah akses ke internetnya. Oke, langsung saja pada router pusatnya kita ke IP, firewall, NAT. Di sini untuk bagian chain-nya kita pilih SRC NAT. Out interface-nya gunakan Ether 1. Action-nya masquerade. Selanjutnya pada router cabang kita ke IP, firewall NAT, klik add. Di sini chain-nya pakai SRC NAT. Out interface-nya Ether 1. Kemudian action-nya yang masquerade. Oke, jika sudah pada VPC 1-nya, kita konfigurasikan saja IP 192.168.1.6/24. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1/24. Kemudian IP DNS-nya IP DNS 8.8.8.8. Langsung saja kita coba ping 888. Di sini sudah bisa. Lalu kita ping google.com. Oke, di sini juga sudah bisa. Kemudian pada VPC 2-nya kita konfigurasikan saja lagi IP 192.168.1.7/24. Gateway-nya 192.168.1.2/24. Kemudian IP DNS-nya IP DNS 888. Oke, langsung saja kita coba ping 88 dan ping google.com. Oke, di sini sudah bisa semua ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PPP atau Point-to-Point Protocol. Point-to-Point Protocol ini digunakan ketika network antara lokal client itu berbeda. Kalau EOIP itu kan networknya itu kan harus sama ya. Nah, kalau PPP ini berbeda. Nah, pada PPP ini terdapat berbagai jenis tunnel, yaitu ada PPP OE, SSTP L2TP, dan PPTP, dan juga lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk PPP ini lebih secure teman-teman, karena kita bisa menambahkan password dan juga lainnya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PPTP konfigurasi. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi PPTP, yaitu apabila antara klien cabang dengan pusat itu memiliki network yang berbeda. Jadi pada PPTP ini itu bekerjanya layaknya klien dan juga server. Maka untuk topologi kita jadikan router pusatnya itu sebagai server dan router cabang sebagai klien. Nah, nanti kita akan melakukan addressing pada router yang mengarah ke klien. Langsung saja di sini kita buka Winbox router pusatnya. Kita klik IP, kemudian ke addresses. Kemudian di sini kita klik plus. Di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 adalah 1.1 ya. Kemudian untuk interface-nya di sini adalah Ether 2.
Kemudian kita setting DHCP servernya agar klien itu mendapatkan IP secara otomatis. Selanjutnya bisa di next saja. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang ya. Untuk router cabang, berarti IP yang mengarah ke Ether 2 adalah 2.1. Kemudian kita buat DHCP server. Oke, sudah selesai. Kita coba request IP-nya pada PC ya. Di sini kita tulis IP DHCP. Oke, di sini pada VPC 1 saya mendapatkan IP 1.254. Kemudian pada VPC 2 di sini saya mendapatkan 2.254. Selanjutnya pada router pusat kita konfigurasikan PPTP servernya. Di sini kita klik PPP. Kemudian pada interface kita klik PPTP server. Yang ini kemudian kita checklist bagian enable-nya. Sekarang kita jadikan router cabang yang sebagai klien ingin ketika menggunakan username dan juga password. Di sini kita bisa buat pada menu secrets. Di sini kita klik plus. Untuk name-nya di sini misalkan PPTP Vina. Kemudian untuk passwordnya misalkan 123. Lalu pada service di sini kita pilih yang PPTP. Kemudian di sini terdapat opsi local address, remote address ya, yang mana pada bagian ini itu diisi IP interface tunnelnya. Kalau yang lokal itu berarti IP tunnel dari sisi server. Dan kalau remote address itu berarti IP tunnel dari sisi klien. Nah, untuk IP-nya itu kita bisa didefinisikan langsung di sini. Misal untuk yang lokal kita isikan IP-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian yang remote kita isikan IP-nya adalah 10.10.10.2. Kita apply, kemudian kita OK. Selanjutnya kita konfigurasikan PPTP klien pada cabangnya. Di sini kita ke router cabang, kita klik PPP. Di sini kita klik plus. Kita pilih yang PPTP klien. Kemudian kita ke dial out. Pada opsi connect to di sini ini maksudnya kita itu mendefinisikan itu mau kemana, karena kita mau ke router pusat. Kita isikan IP static dari router pusat static ya, bukan tunnelnya. Berarti 10.0.137.146. Kemudian untuk usernya tadi adalah PPTP Vina. Kemudian untuk passwordnya adalah 123. Lalu kita apply, OK. Kita ke new terminal. Harusnya ini bisa kita coba ping ke router pusat. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PPTP static routing dan task koneksi. Sekarang kita akan melakukan static routing agar klien itu dapat saling berkomunikasi. Di sini saya coba lakukan melalui CLI pada router pusat ya. Di sini kita ke IP route. Kemudian kita tulis add-address. Network dari kliennya yaitu 2.0 ya. Kemudian gateway. IP tunnelnya router cabang yaitu 10.2. Kita coba enter. Kita coba cek print. Oke, di sini ada AS 2.0 ya. Kemudian kita lakukan juga pada router cabang. Di sini saya lewat CUI.
kita ke IP, kemudian ke routes, plus kita isikan host address-nya adalah 1.0. Kemudian gateway-nya adalah IP tunnel dari router pusat yaitu 10.1. Kita apply, kemudian kita OK. Oke, sekarang kita coba uji ping dari PC1 ke PC2. Ping 192.168.2. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu L2TP, konsep dan setup topologi. Di sini saya akan bahas jenis tunneling VPN yang L2TP. Sebenarnya L2TP ini tidak jauh berbeda dengan PPTP. Hanya saja dari segi security L2TP ini lebih baik dibandingkan PPTP. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol ini merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat VPN. L2TP ini juga bisa digunakan untuk mengakses jaringan kantor. Misal ketika kita sedang tidak berada di kantor, kemudian kita ingin mengakses jaringan yang ada di kantor, setelah itu kita bisa mengaksesnya melalui ini. Oke, langsung saja kita setup topologi untuk praktek kali ini. Di sini kita hapuskan semua konfigurasi PPTP yang sebelumnya, agar tidak bertabrakan ya. Di sini pada router pusat kita ke IP, kemudian ke address. Lalu IP yang 10.1 ini kita hapus. Kemudian kita ke PPP interface. Di sini konfigurasi kita hapus saja. Ke secret. Di sini juga dihapus. Kemudian active connection. Oke, di sini sudah kosong. Kemudian kita ke root yang routing table 2.0 kita hapus. Lakukan hal yang sama pada router cabangnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu L2TP konfigurasi. L2TP IPsec konfigurasi. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu dengan IPsec L2TP. IPsec L2TP itu menjadi lebih secure dan menggabungkannya itu dengan protokol keamanan. IPsec L2TP ini basisnya sama seperti PPTP, yaitu server client. Oke, langsung saja kita konfigurasikan L2TP server pada router pusat dan L2TP client pada cabang. Di sini kita buka Winbox-nya. Pada router pusat kita ke PPP. Kemudian kita klik interface. Kita klik yang L2TP server, lalu kita checklist enable-nya. Nah, untuk IPsec yang tadi saya singgung itu di sini teman-teman. Yang use IPsec ini kita pilih yes. Kemudian pada IPsec secret yang ini kita isikan secret aja ya. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Kemudian kita tambahkan username dan juga password. Selanjutnya kita konfigurasi L2TP client pada cabangnya. Kita ke PPP. Kemudian kita klik plus. Kita pilih L2TP client. Di sini kita isi dial out dulu. Connect to-nya berarti di sini adalah IP-nya router pusat. IP-nya router pusat ya. Bukan IP tunnelnya, yaitu yang 10.0.137.146. Kemudian usernya adalah L2TP Vina. Passwordnya 123. Kemudian pada use IPsec kita checklist. IPsec secret, kita tulis secret. Oke, sepertinya sudah. Kita apply lalu OK. Oke, di sini start running ya. Kita coba tes uji ping kita ke new terminal. Kita coba ping ke routernya, router pusat yaitu 172.168.2. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu L2TP static routing dan tes koneksi.
Di sini kita lanjut untuk melakukan routing statik agar antara PC lokal pusat dan PC lokal cabang itu bisa saling berkomunikasi. Caranya ini sama ya seperti sebelumnya. Di sini saya ada di router pusat dulu. Kita klik IP, kemudian kita ke routers. Lalu di sini kita klik add. Nah, di sini kita tes address-nya adalah isikan networknya router cabang yaitu 2.0. Kemudian untuk gateway-nya adalah IP tunnel dari router cabang yaitu 1.2. Kita apply, kemudian kita oke. Kita lanjut lakukan routing pada router cabangnya. Di sini berarti 1.0 ya. Kemudian GAN-nya adalah IP tunnel router pusat 1.1. Kita apply, kemudian oke. Kemudian kita coba testing ya antar PC. Oke, di sini saya dari PC 1 ping ke PC 2. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Kita coba trace untuk melihat rincian jalan yang dilewati. Trace 192.168.2. Nah, di sini sudah ada rinciannya ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu PPPoE konsep. Jenis PPPoE ini berbeda dengan jenis-jenis tunnel yang sebelumnya. PPPoE ini digunakan untuk mengamankan layer 2 koneksi. Nah, dalam sebuah ISP itu kan pasti punya router ya. Nah, router ini itu terkoneksi dan router customer. Nah, customer pasti memiliki jaringan lokalnya sendiri kan. Nah, dengan konfigurasi PPPoE ini, maka tidak cuma ditulis IP-nya saja pada router. Jadi nanti itu ada pengamanannya gitu. Nah, basis PPPoE ini sama yaitu seperti klien. PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. PPPoE ini hanya bekerja pada satu broadcast domain atau hanya dalam satu network saja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu PPPoE setting topology. Nah, di sini teman-teman bisa hapus PC-nya ya. 2 PC yang tadi, kemudian teman-teman ganti name-nya ya, router pusat menjadi router ISP dan router cabang menjadi router VNA. Kita ganti hostname-nya menjadi router VNA karena ini masih router cabang ya. Kita ke sistem, identify, kemudian set name r/VNA. Kita juga lakukan pada yang router ISP yang tadinya router pusat. Oke, di sini kita mungkin bisa langsung kita enable romanya ya. Soalnya ini kan router VNA itu kan menyambungnya ke router ISP. Jadi di sini kita akan connect Roman. Di sini kita ke tool Roman. Set enable yes. Oke, kemudian kita coba lakukan juga pada router cabang. Tool, Roman, set enable yes. Oke, kemudian di sini teman-teman konekkan router VNA-nya via router ISP ya. Oke, di sini saya sudah connect ke Winbox router VNA via router ISP. Kita ke router ISP. Kita coba ke bridge. Di sini juga kosong. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu PPPoE konfigurasi. Nah, di sini teman-teman tambahkan 2 PC lagi ya, seperti punya saya ini. Jadi nanti kita sepakat untuk router ISP ini sebagai PPPoE server yang bertindak sebagai ISP. Dan untuk router VNA ini untuk PPPoE client yang bertindak sebagai customer.
Langsung saja kita coba konfigurasikan mulai dari PPPoE servernya. Maka dari itu, di sini kita masuk ke Winbox Router ISP. Di sini kita klik PPP. Kita klik PPPoE servers yang ini. Kita klik plus. Nah, kemudian di sini untuk server name, misalkan di sini saya mau service strip PPPoE strip Vina. Lalu pada interface di sini kita pilih yang mengarah ke router Vina, yaitu Ether 2. Kemudian di sini kita apply lalu OK. Kemudian kita buatkan autentikasi username dan juga password untuk router Vina ketika dia ingin terkonek dengan router ISP. Di sini sama seperti sebelumnya, kita klik secret. Kemudian untuk name-nya, misalkan di sini saya mau PPPoE strip Vina. Kemudian passwordnya seperti biasa saja 123. Kemudian untuk servisnya di sini kita pilih PPPoE. Lalu pada lokal dan remote address ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi untuk lokal di sini kita isikan misal 192.168.1.1. Kemudian yang remote misalkan 192.168.1.2. Oke, seperti ini kita apply. Lalu OK. Selanjutnya kita konfigurasikan PPO kliennya. Di sini kita klik PPP. Kita pilih PPPoE client. Di sini kita pastikan interface-nya benar yang mengarah ke router ISP adalah Ether 1. Kemudian kita ke dial out. Di sini kita isikan autentikasi user dan passwordnya. Untuk usernya di sini adalah PPPo strip Vina. Kemudian passwordnya adalah 123. Lalu pada bagian add default route dan use peer DNS ini kita checklist agar router Vina itu otomatis langsung bisa internetan ya. Di sini kita tunggu sampai ada informasi runningnya. Oke, di sini sudah running. Sekarang kita cek ke IP, kemudian ke addresses. Nah, di sini terdapat IP tunnel yang tadi kita isi. Kemudian kita tes koneksi. Kita ke new terminal. Link dari router Vina ya. Di sini berhasil ya, teman-teman. Kemudian kita coba cek root-nya, IP root print. Nah, di sini sudah otomatis ada informasi 00/0 ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PPPoE share internet connection di customer. Di sini kita akan menggunakan bridge ya, agar menjadi satu interface. Maka di sini kita klik bridge. Kemudian kita klik plus. Name-nya misalkan di sini saya mau bridge strip 4 strip PPPoE. Kita apply. Kemudian kita ke menu port. Di sini kita masukkan berarti Ether 2 dan juga Ether 3 ya. Oke, selanjutnya kita klik IP. Kemudian kita ke addresses. Di sini kita klik add. Kita tambahkan IP 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya berarti di sini adalah bridge for PPPoE. Kita apply lalu OK. Kemudian kita konfigurasi DHCP server. Kita ke IP, lalu ke DHCP server. Kemudian ke DHCP setup. Interface-nya adalah yang bridge. Yang lainnya kita next saja. Oke, di sini ada konfigurasi yang sebelumnya kita hapus saja.
Kemudian kita request IP pada PC-nya. Di sini saya coba di VPC 1, kemudian pada VPC 2. Kemudian di sini kita ke router final lagi. Di sini kita ke IP, kemudian firewall, kita ke NAT. Kita setting NAT-nya ya seperti biasa. Di sini SRC NAT. Out interface-nya adalah BBBoE out 1. Action-nya di sini mesh squared. Kita apply, lalu OK. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu BBBoE limitasi bandwidth pada BBBoE. Limitasi bandwidth ini adalah salah satu fitur yang tersedia pada BBBoE. Jadi kita itu bisa melimitasi bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang berada di non-router customer itu bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan. Di sini untuk melihat limitasi bandwidth sudah saya tambahkan satu not Chrome ya. Teman-teman bebas menggunakan Chrome ataupun Linux. Di sini saya menggunakan Chrome yang terhubung ke router VNA. Untuk cara penambahnya, saya rasa teman-teman sudah tidak asing, jadi tidak saya record. Di sini untuk Chrome-nya saya menggunakan IP static yaitu 10.10.10.251 dengan gateway-nya adalah 10.10.10.1. Maka pada interface bridge-nya ini akan masukkan Ether 4 yang mana ini itu mengarah ke Chrome. Langsung saja di sini kita buka ke router VNA. Di sini kita ke bridge. Kemudian kita ke port add Ether 4. Apply lalu kita OK. Kita coba konfigurasikan limitasi bandwidth-nya dengan kita menuju ke PPP. Kemudian kita ke profile. Kita buka yang default. Kenapa saya pilih yang default interface? Karena pada interface-nya di sini saya menggunakan default ya. Maka pada profilnya di sini kita pilih yang default. Kemudian kita pergi ke limits. Nah, pada bagian ini yang red limit ini bisa kita tuliskan bandwidth-nya. Misal di sini saya mau bandwidth-nya 2M/2M. Nah, sekarang kita coba uji pada Chrome-nya ya. Nah, pada Chrome-nya di sini kita tulis speed test. Oke, kemudian jika nanti muncul beberapa web, teman-teman pilih yang web paling atas yang speedtest.net ya, teman-teman.